Shalom, selamat berefleksi kembali dengan saya Pendeta William. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 36 sampai 41 dengan tema tertarik lalu menjadi percaya. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran gereja dalam kehidupan kita saat ini tentu memiliki titik awal, di mana titik awalnya ialah ketika para rasul atau para murid yang saat itu menerima pencurahan Roh Kudus, mereka memberitakan Injil bukan dengan kemampuan mereka sendiri, tetapi didasarkan pada karunia, keberanian, dan juga karunia pewartaan yang diberikan bagi mereka melalui karya Roh Kudus. Sehingga gereja hadir dalam kehidupan persekutuan di mana para rasul dan para murid menyampaikan berita Injil, berita keselamatan dengan keberanian, dengan kemampuan, dan di dalamnya bukan hanya juga dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Dan pembacaan Alkitab kita dimulai dengan karunia berkhotbah yang disampaikan oleh Petrus, di mana Petrus saat itu berdiri dengan suara nyaring dan ia memberikan pandangan serta kesaksian tentang bagaimana Kristus hadir ke dunia untuk menyelamatkan, untuk memberikan bagi setiap manusia kelegaan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan Petrus menyampaikan khotbah itu dengan juga mengingat bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus tercurah dalam dirinya sehingga ia dimampukan untuk berkata-kata. Dan ada banyak orang yang saat itu juga diajak oleh Petrus untuk memberi diri, melakukan pertobatan, dan tinggal di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Dan Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, apa yang Petrus khotbahkan, apa yang Petrus sampaikan adalah tentang berita keselamatan yang mau ditunjukkan oleh Kristus melalui kehidupan para rasul dan para murid juga saat itu. Sehingga orang-orang saat itu ada banyak yang menerima perkataan Petrus dan juga memberi diri mereka dibaptiskan. Dan di dalamnya apa yang Petrus sampaikan membuat orang-orang terkesima, tertarik, dan juga pada akhirnya membuat mereka banyak yang percaya. Tentu apa yang Petrus sampaikan itu sesuai dengan apa yang memang Allah rancangkan dan Allah perbuat. Apa yang Petrus sampaikan adalah sebuah kesaksian yang mengandung nilai-nilai keselamatan, di mana Yesus Kristus telah datang ke dunia, Dia menebus setiap dosa lewat penderitaannya, dan Ia menang atas maut. Ketertarikan itulah yang hendak disampaikan dan akhirnya ditangkap oleh banyak orang, sehingga ada banyak orang, 3.000 orang yang datang akhirnya memberi diri dibaptis dan percaya kepada Yesus. Memang dimulai dengan ketertarikan, dengan gaya Petrus, dengan kata-kata Petrus, tetapi di dalamnya kita benar-benar menyaksikan sungguh karya Allah dalam mewartakan kerajaan Allah melalui penebusan Kristus, yakni dengan kesaksian. Maka setiap kita, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, diajak saat ini untuk melihat dengan benar tentang apa yang disampaikan Petrus melalui kesaksiannya, yaitu Kristus yang memberikan pengampunan dosa. Mari kita hayati bersama bahwa ini bukan hanya sekedar slogan, ini bukan hanya sekedar kata-kata mutiara. Yesus Kristus yang hadir untuk memberi diri, disalibkan,
menderita, menebus dosa manusia. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan bahwa Ia yang asalnya dari tahta tertinggi itu turun ke dunia yang fana ini untuk menyapa setiap manusia, memberi diri berkorban, dan juga menebus setiap kita. Dan Kristus itu yang mati di kayu salib. Dia yang menyerahkan diri untuk mengganti setiap kesalahan manusia. Sebab upah dosa adalah maut, telah mengalahkan maut itu. Sehingga ada kehidupan yang kekal yang juga Tuhan sediakan bagi setiap kita. Maka benarlah apa yang Paulus sampaikan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga kita mau benar-benar hidup di dalam Kristus, yang bukan hanya sekedar memberikan slogan keselamatan, tetapi benar-benar menyatakan keselamatan. Dan sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, mari kita juga sama seperti para murid dan juga jemaat perdana saat itu, mengaplikasikan apa yang menjadi teladan dan pengajaran Kristus, menyatakan cinta kasih dan mewartakan berita keselamatan lewat tindakan dan tutur kata kita. Selamat menjalani kehidupan, selamat menghayati hidup beriman di dalam Kristus, dan lakukanlah setiap pengajaran dan teladannya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.